Baik, ketemu lagi di Beloy Creative Center. Kali ini pokok bahasan kita adalah sistem saraf. Sistem saraf itu merupakan adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan atau aktivitas tubuh seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lain-lainnya. Sistem ini biasa juga disebut sebagai sistem saraf atau sistem pengatur tubuh, atau biasa juga disebut dengan sistem koordinasi. Baik, di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mengeksplor lebih jauh bagian-bagian dari saraf itu. Yang pertama, kita akan bahas tentang bagian-bagian daripada neuron. Ya, baik. Neuron itu kita lihat gambarnya seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian ada bagian yang agak menonjol ini, kita gepeng. Itu adalah badan sel. Di dalamnya terdapat sebuah inti sel yang mengatur dari aktivitas badan sel ini. Kemudian ada percabangan yang menonjol keluar dari badan sel, di mana dia berperan dalam komunikasi dengan sel-sel saraf lainnya yang dinamakan dengan dendrit. Dendrit. Oke. Kemudian selain pada dendrit ada percabangan lain yang lebih panjang ya. Ini pada gambar ada percabangan lain yang lebih panjang, itu disebut akson ya, dinamakan akson atau disebut dengan nama lain neurit. Nah, kemudian akson ini atau neurit ini ada bagian yang terbungkus oleh warna ungu yang seperti kita lihat, yang warna ungu ini, atau bagian yang ada pula bagian yang tidak terbungkus. Nah, bagian yang tidak terbungkus ini itu yang disebut sebagai nodus of Ranvier ya, nodus of Ranvier. Nah, kemudian nodus ini akan berperan dalam percepatan laju rangsangan. Kemudian yang terbungkus ini itu disebut dengan selubung myelin, disebut sebagai selubung myelin. Kemudian sebenarnya satu sel yang telah terintegrasi dengan selubung myelin, kemudian kalau dihubungkan itu akan membentuk selubung myelin. Kemudian di bagian atas sel ada sel yang nantinya instrumennya membentuk myelin. Ini yang disebut dengan sebagai sel Schwann, yang merupakan penyokong kerja dari neuron. Kemudian ujung akson kemudian akan bercabang-cabang lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang menggembung, itu yang dinamakan dengan ujung akson ya, dinamakan ujung akson atau terminal akson. Nah, ini adalah bagian utama dari neuron ya. Jadi saya sebutkan satu-satu. Ini dendrit, badan sel, inti sel, kemudian selubung myelin, nodus of Ranvier, kemudian sel Schwann, kemudian ada terminal akson atau ujung akson. Baik, ternyata di tubuh kita sel saraf tidak semuanya berbentuk seperti gambar tadi ya. Nah, ini hanya gambaran umum, tetapi terdapat berbagai sel saraf. Kita lihat di sini ya, ada beberapa jenis-jenis sel saraf ya, dibagi berdasarkan strukturnya. Nah, kemudian bagaimana cara membedakan jenis sel saraf? Patokan utamanya itu dilihat dari badan selnya. Nah, coba kita lihat dari badan sel ini. Nah, ada banyak percabangan yang keluar dari badan sel. Nah, itu disebut dengan multipolar neuron. Ya, itu disebut dengan multipolar neuron. Kemudian selanjutnya, kalau pada bagian yang kedua ini dari badan sel, ini hanya dua percabangan, maka ini disebut dengan bipolar neuron. Sedangkan yang ketiga ini dari badan sel hanya satu percabangan, makanya disebut sebagai unipolar neuron. Jadi berdasarkan struktur dari sel saraf, berdasarkan percabangannya itu dibagi menjadi multipolar, bipolar, dan unipolar neuron. Di tubuh kita ada sekitar 86 miliar sel saraf ya, yang bekerja sama dalam menerima dan mengantarkan impuls antar otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Terus bagaimana cara kerjanya? Nah, kita lihat struktur sel saraf. Ini ada akson ya, akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel ke sel saraf berikutnya, yang menuju ke target akhir yaitu organ atau otot.
Nah, kemudian ada dendrit. Dendrit ini struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls ini akan bergerak dari dendrit atau berasal dari struktur lain dari sel saraf yang berisi nukleus, yang berisi materi genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur yang bernama selubung myelin yang berperan dalam kecepatan induksi sel listrik yang melewati sel saraf, di mana konduksi listrik ini bisa mencapai 120 meter per second di sel saraf yang memiliki myelin. Kemudian bagaimana caranya otak kita menyuruh organ lain untuk bergerak? Ya, di awal melalui suatu mekanisme yang kompleks. Otak kita membentuk potensial aksi dan meneruskannya sepanjang sel saraf. Di dalam sel saraf ada beberapa struktur yang mirip seperti kabel. Di antara sel saraf ke sel saraf yang lainnya atau berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Ya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi potensial aksi yang merupakan sinyal listrik yang akan diterima dendrit di sel saraf pertama diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Mencapai akson di beberapa sel saraf atau neuron pertama ada sesuatu yang disebut dengan neurotransmitter, yaitu suatu sel kimia yang berfungsi sebagai konduksi listrik dari sel saraf yang satu ke sel saraf yang lainnya. Sampai akhirnya sel saraf menyampaikan sinyal listrik ke otot yang bertanggung jawab menggerakkan jari tangan atau jempol. Alhasil jempol pun berhasil digerakkan. Jadi, apakah otak kalian sudah memerintahkan jempol kalian untuk like dan subscribe channel ini? Yeah.